I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Salam, perkenalkan nama saya Sagrana Nita, kelas A17, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Lubuk Kera. Pada zaman dahulu dikisahkan pada kisaran tahun 1979. Ada sebuah kampung yang bernama Sungai Mali, Desa Seberu, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuasulu. Di Pulau Kalimantan ada sebuah sungai panjang luas yang sangat terkenal. Sungai itu bernama Sungai Kapuas yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Sungai ini memiliki anak sungai yang banyak, salah satunya adalah Sungai Jitan. Berikut ini adalah kisah tentang Lubuk Unik atau disebut Lubuk Kera. Dulu, kampung ini sangat dikenal sebagai kampung yang sepi, karena beberapa warga emang tinggalnya di bukit untuk bekerja dan pulang ke rumah masing-masing saat hari Sabtu saja. Jelas, yang berada di kampung ini pasti rata-rata ibu yang memiliki anak yang belum cukup umur untuk ikut ke bukit, atau memiliki anak yang masih sekolah di tingkat SD. Dulu juga warga emang masih sangat kekurangan air, atau bisa dibilang mayoritas warga setempat emang mandi ke Sungai Jitan. Bahkan air untuk diminum pun dari sungai. Dikarenakan di bukit warga kerja mas, jadi untuk air yang bersih tentunya warga harus awal mengambil air karena saat sore tumpahan air kerja mas sampai di jembatan biasa warga mandi. Sehingga airnya keruh dan tentunya tidak bisa dikonsumsi oleh warga setempat. Dulu, walaupun sepi dan sunyi, tapi warga setempat sangat merasa kedamaian di kampung ini. Suatu hari, seperti biasanya, ada salah satu warga yang bernama Pak Sudin. Ia pergi ke sungai untuk mencari ikan. Rencananya ia akan memancing beberapa ikan untuk dimakan anak dan istrinya hari itu. Segala sesuatu ia persiapkan seperti membawa umpan dan 2 buah alat pancing. Pancing itu sengaja ia bawa lebih untuk berjaga-jaga jika salah satu tali dari alat pancingnya putus. Lalu ia pun bergegas pergi ke sungai. Di sana sudah ada sebuah perahu yang biasa ia gunakan untuk mencari ikan. Perahu adalah alat transportasi yang digunakan zaman dahulu oleh masyarakat setempat. Perahu pun ia dayung ke tengah sungai. Lalu, ia pun melempar pancing yang telah diberi umpan ke sungai. Dengan sabar, Pak Sudin itu menunggu pancingnya bergerak hingga mendapatkan ikan. Ia pun menunggu dengan sabar. Tidak terasa matahari pun sudah mulai tinggi. Namun, tidak seekor ikan pun berhasil menyangkut di tali kailnya. Pak Sudin, "Aduh, pada kemana nih ikan-ikannya?" sambil menghela napas. Entah kenapa hari itu umpan yang ia pasang tidak sedikit pun menarik perhatian ikan-ikan untuk memangsanya. Jangankan berharap mendapatkan ikan yang banyak, ikan kecil pun tidak ia dapatkan. Meskipun demikian, si Pak Sudin pun tidak putus asa. Dengan sabar, ia tetap berusaha memancing. Ia bertekad untuk mendapatkan ikan meski hanya seekor untuk dimakan anak dan istrinya yang telah menunggu di rumah. Beberapa kali ia pindah tempat memancing, berharap ada seekor ikan yang bisa ditangkapnya. Akan tetapi, hingga matahari telah condong ke barat, Pak Sudin itu belum juga mendapatkan hasil. Mungkin jika aku lebih ke hulu, aku akan mendapatkan ikan, pikir Pak Sudin yang kemudian mendayung perahunya menuju ke hulu. Sesampainya di sana, ia menemukan sebuah lubuk kecil yang ada di tunggul kayu besar. Tanah di sekitar lubung itu berlumut dan ditumbuhi perpohonan kayu yang rimbun dan besar. Pak Sudin, "Nah, sepertinya di sini aku akan mendapatkan ikan." Tuturnya si Pak Sudin mulai mempersiapkan alat pancingnya dan mengganti umpannya. Setelah itu, pancing diulur ke dalam sungai. Berjam-jam sudah ia menunggu
tapi tidak ada tanda-tanda sedikit pun pancingnya ditarik oleh ikan. Ia pun agak sedikit kecewa. Hari sudah menjelang malam. Matahari hampir terbenam. Namun Pak Sudin belum juga pulang dari sungai. Seekor ikan pun belum ia dapatkan. Akhirnya dengan perasaan kecewa, Pak Sudin hendak kembali ke rumahnya. Pak Sudin, sudahlah, mungkin hari ini memang bukan hari keberuntunganku, pikir Pak Sudin. Akan tetapi, ketika ia hendak mengangkat pancingnya, tiba-tiba pancing itu bergerak dengan keras seolah-olah ada yang menariknya dari dalam air. Dengan sigap, Pak Sudin menahan dan menarik pancingnya dengan kuat. Pak Sudin, wah, sepertinya aku dapat ikan besar kali ini, teriaknya bahagia. Tapi, tarikan dari dalam air sangat kuat hingga menarik tali pancing itu ke sela-sela lubuk yang ada tunggul kayu besar yang berada di tengah sungai. Tali pancing segera diulur agar tidak putus. Ketika tarikan dari dalam air mulai melemah, Pak Sudin menarik kembali pancingnya. Pak Sudin, mengapa ikan besar itu belum juga terlihat ya? Tanyanya dalam hati sambil menarik pancingnya perlahan. Tidak terasa, hari pun mulai gelap. Perpohonan rimbun di sekitar sungai menambah mencekamnya suasana hingga membuat bulu kuduk Pak Sudin berdiri. Air sungai pun tidak lagi membiaskan cahaya, yang ada hanya kegelapan. Ketika tali pancing telah terangkat, betapa terkejutnya Pak Sudin. Bukan seekor ikan besar yang ia dapatkan, melainkan ada tangan besar berbulu lebat yang memegang tali pancingnya Pak Sudin. Pak Sudin, ya Tuhan, binatang apa itu? Teriaknya sangat ketakutan. Di situ Pak Sudin merasakan jantungnya yang seketika berhenti sejenak dan cepat-cepat melepas pancingnya dan bergegas mendayung perahu yang ia gunakan pada saat itu. Setelah sampai di rumahnya, Pak Sudin merasa kecewa karena tidak membawa ikan pada saat itu untuk anak istrinya yang sudah lama menunggu. Sesampainya di rumah, Pak Sudin bercerita kepada istrinya. Pak Sudin, Bu, Ibu, sambil berteriak-teriak. Istrinya, ada apa Pak? Kok teriak-teriak? Tanya istrinya sedikit kesal dan terkejut karena teriakan Pak Sudin. Lalu Pak Sudin berkata, tadi pancing saya mendapatkan sebuah tangan besar berbulu lebat yang sangat misterius. Sang istri pun menjawab, halah, mungkin hayalan Bapak saja, atau mungkin Bapak tidak pergi mancing, malah berjudi. Ucap istri Pak Sudin yang merasa suaminya yang emang sering bohong dan sering alasan mancing padahal pergi berjudi. Dengan perasaan yang masih sedikit ketakutan, Pak Sudin pun pasrah saat istrinya tidak percaya dan menganggap Pak Sudin hanya mengarang-arang cerita saja. Pak Sudin, serahlah kalau ibu tidak percaya. Istri Pak Sudin lalu menjawab, lalu bagaimana kita? Kita makan apa malam ini? Seekor ikan pun Bapak tidak bawa ke rumah. Pak Sudin, saya sudah berusaha, tapi mau gimana? Belum rezeki aja hari ini. Kita makan seadanya, sebaiknya kita beli telur atau mie di warung saja malam ini. Pak Sudin pun belanja ke warung. Saat di warung, Pak Sudin juga bercerita tentang apa yang ia lihat kepada seseorang yang mempunyai warung tersebut. Melihat Pak Sudin yang emang masih tergesa-gesa menarik nafas, yang punya warung pun menanya apa yang terjadi kepada Pak Sudin. Yang punya warung adalah Ibu Adas. Bu Adas, kenapa Pak? Kenapa seperti ketakutan? Bapak mau beli apa? Pak Sudin pun menjawab, saya barusan pulang mancing, tapi tidak dapat. Yang biasanya Pak Sudin sering menjual hasil pancingnya saat dapat kepada Bu Adas. Bu Adas pun heran, kok bisa hari ini Pak Sudin tidak mendapatkan ikan seekor pun? Loh, Bapak pakai umpan apa?
Kok tumben tidak dapat ikan? Ujar Bu Adas. Pak Sudin, pakai umpan biasa itu yang membuat saya heran. Kok tidak ada seekor ikan pun hari ini? Bahkan saya pun memancing di lubuk yang paling bagus. Tapi apa? Tali pancing saya malah mendapatkan tangan besar berbulu lebat. Mendengar itu, Bu Adas pun terkejut. Hah, kok bisa di lubuk yang mana? Tanya Bu Adas. Pak Sudin, di lubuk yang sangat bagus itu, di jembatan biasa warga mandi itu, Bu. Bu Adas pun sebenarnya tidak percaya dengan yang diucapkan oleh Pak Sudin. Tapi dia tidak enak mau berkata kalau Pak Sudin mengarang-arang cerita saja. Pak Sudin, berapa Bu semuanya? Bu Adas, 15.000 Pak. Setelah itu pun Pak Sudin bergegas pulang karena istri dan anaknya sudah menunggu dan mungkin sudah sangat kelaparan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1980, pemerintah akhirnya mulai membuat jalan yang layak. Karena mungkin pengendara roda 2 dan roda 4 sudah mulai meningkat pada saat itu. Dan akhirnya pemerintah membangun jembatan dan membuat jalan aspal. Dulu, jalan di kampung ini masih tanah kuning atau berbatu kerikil saja. Karena masih kurangnya pengendara motor atau mobil. Setelah itu pun pemerintah mulai membangun jembatan yang dinamakan Jembatan Jitan. Pada saat itu warga digempari dengan cerita bahwa banyak sekali warga atau orang jahat yang mencari kepala manusia. Dan warga juga mempercayai saat pemerintah membangun jembatan tentunya membutuhkan tumbang. Setelah jembatan Jitan sudah selesai dibangun, yang tentunya membutuhkan waktu yang begitu panjang, warga pun mulai membeli kendaraan sehingga kampung Sungai Mali semakin ramai. Banyak warga yang kerja di bukit fokus buat cari kerja di kampung, seperti noreh dan berladang. Pada saat itu tentunya warga ramai-ramai mandi ke sungai. Saat sore, hari dan anak-anak sampai lupa waktu sehingga pulang mandi sampai menjelang sore. Padahal pada zaman dulu warga sangat merasa air yang bersih di Sungai Jitan, sehingga setiap pergantian tahun pun warga tidak merasa takut untuk mandi di sungai jam 12 malam. Karena warga setempat mempercayai mandi di jam 12 malam atau pergantian tahun adalah cara membuang sial setiap tahunnya. Dulu juga warga saat ada yang meninggal di kampung sering membuang pakaian bekas ke Sungai Jitan, tapi itu tidak mempengaruhi di tempat warga mandi karena tentunya pakaian tersebut hanyut ke hilir. Seiring berjalannya waktu, banyak keanehan yang warga rasakan di sungai di bagian bawah jembatan. Seperti ada salah satu warga yang tergigit binatang atau disebut ikan buntal, yang sebelumnya tidak pernah terjadi hal itu. Warga mulai merasa bahwa mandi di sungai sudah tidak aman. Oleh karena itu, warga melakukan rapat untuk segera membuat bendungan di bukit agar warga setempat bisa merasakan air sampai ke rumah masing-masing dengan tidak perlu mandi ke sungai lagi. Kepala desa, sepertinya kita harus kompak demi keamanan semua. Bagaimana kalau kita membuat bendungan di bukit? Apakah kalian setuju? Warga pun menjawab, setuju Pak, karena akhir-akhir ini mandi ke sungai banyak sekali keanehan di Sungai Jitan. Lalu Pak Sudin pun kebetulan ada di situ. Dia pun menjawab, betul, apalagi kemarin saya mancing malah dapat tangan besar yang berbulu lebat. Salah satu warga pun menjawab, halah itu sih kamu bohong, biar yang lain tidak berani mancing. Pak Sudin, ya udahlah kalau kalian tidak percaya. Pak Sudin pun merasa kecewa. Jangankan orang lain, istrinya saja tidak percaya dengan cerita yang memang benar ia rasakan itu. Keesokan harinya, warga merasakan keanehan di air Jitan. Dari yang hujan sebentar bisa membuat banjir besar. Dan pada tahun 1981, ada seorang warga yang pernah melihat tangan kera yang melambai di sungai, walaupun cuma sekilas saja.
pada saat ia sedang mandi di Sungai Jitan. Di situ warga merasa bahwa yang diceritakan Pak Sudin memang benar. Ada juga warga yang pernah mabuk akhirnya tidur di jembatan. Warga tersebut didatangi sama wanita cantik berambut panjang. Tentunya banyak sekali warga yang menganggap bahwa warga yang melihat keanehan itu hanya halusinasi atau cuma mengarang cerita saja. Dan tentunya masih banyak lagi hal-hal yang membuat warga ketakutan pada saat itu. Pada saat itu, emang yang memiliki TV cuma salah satu warga yang emang rumahnya di seberang jembatan. Jadi, dulu saat ingin nonton, warga beramai-ramai ke hilir pulang ke rumah masing-masing, kadang sudah sampai jam 10 malam. Pada saat itu juga, ada salah satu warga yang merasakan keanehan di jembatan saat mereka pulang, di mana mereka digonggong oleh seekor anjing yang besar berbulu putih. Tapi saat ibu-ibu melihat ke belakang, ia melihat perempuan berbaju putih dan memiliki rambut lurus dan panjang. Namun pada saat ia memberitahukan dengan warga yang di depannya, saat mereka bersama-sama melihat ke belakang, yang mereka lihat adalah seekor anjing putih. Di situ mereka pun bergegas lari dari banyaknya warga yang emang pernah menyaksikan tangan besar yang keluar dari air atau lubuk yang tenang itu. Sebenarnya warga di kampung masih tidak percaya dengan cerita tersebut. Tapi seiringnya waktu, banyak sekali warga yang emang menyaksikan tangan kera yang melambai keluar dari air. Di situ pun warga ingin cepat-cepat bendungan air jadi agar tidak mandi ke sungai lagi. Warga takut kalau tangan kera itu sering keluar sebelum ada tumbal, belum juga tangan itu menghilang. Pada saat itu warga pun merasakan hal-hal aneh saat malam Jumat. Sering hujan petir membuat warga semakin yakin dengan cerita tentang lubuk yang sering ada tangan besar keluar dari air. Warga pun melarang anak-anak untuk mandi ke Sungai Jitan. Menurut warga, saat tangan besar itu keluar, penunggu lubuk tersebut sedang mencari tumbal atau sedang meminta bantuan. Pada suatu hari, ada salah satu warga yang bermimpi bahwa tangan besar itu sedang mencari tumbal agar bisa dibawa ke dalam lubuk tersebut. Dan lubuk itu bisa dilihat karena ada sebagai tanda, yaitu tunggul yang timbul di lubuk tersebut. Sekarang tunggul atau kayu yang timbul di lubuk itu tiba-tiba menghilang saat air surut pun tunggul itu tidak terlihat. Dulu lubuk itu terkenal sebagai lubuk paling dalam dibanding lubuk yang lainnya. Tapi sekarang hanya pantai pasir yang terlihat di sekitar lubuk tersebut. Dan menurut warga, bahwa tunggul sudah beranyut ke hilir. Setelah warga melakukan ritual seperti memberi makan para leluhur atau penunggu di jembatan Jitan. Setiap malam Jumat, warga pasukan merah pun melakukan ritual memanggil leluhur di bukit. Saat itu juga, setiap malam Jumat tidak pernah hujan lebat petir seperti malam Jumat biasanya, walaupun hanya gerimis saja. Sejak saat itu warga Sungai Mali pun menamakan lubuk tersebut adalah lubuk undik atau lubuk kera. Sekarang pun walaupun sudah ada air bersih di rumah, warga tidak takut lagi untuk mandi ke sungai karena sudah merasa aman. Di Sungai Jitan tidak seperti dulu. Pesan moral dari cerita di atas, kita sebagai manusia atau makhluk hidup tidak boleh terlalu menyepelekan hal-hal seperti adanya penunggu di tempat-tempat tertentu. Hal-hal tersebut kadang bisa kita percayai tanpa harus adanya bukti nyata. Terima kasih.